warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina SPD, peserta uji kinerja UKM PPG mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Nomor peserta UKG 2001040242. NIM PPG 239020495068. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Akram mungkin bisa bantu untuk memimpin doa. Silahkan. Adalah kita menunjukkan kepada untuk berdoa atas pelajaran ini kita baca. Ya, terima kasih Akram. Hari ini ada yang berhalangan hadir atau hadir semua? Hadir semua. Oh ya, hadir semua. Oke, sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaannya hari ini? Senang, sedih, bahagia, atau ada yang merasa marah? Senang semua? Ya, senang semua. Jadi hari ini kalian senang semua akan mengikuti layanan Ibu ya? Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan layanan bimbingan karir. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu kalian dalam merencanakan atau menentukan arah studi lanjut yang sesuai dengan karir masa depan kalian ya, paham? Oke. Nanti di sini kita akan mengupas tuntas apa-apa sajakah yang berkaitan dengan masalah pemilihan sekolah lanjutan. Misalkan penghambatnya apa dalam memilih sekolah lanjutan, apa yang harus kita rencanakan seperti itu. Jadi nanti kegiatan ini akan kita lakukan selama 1 kali 40 menit. Jadi selama kurang lebih 1 jam pelajaran ke depan. Dan Ibu minta selama kegiatan berlangsung kalian semua bisa ikut berpartisipasi untuk aktif dalam kegiatan ini. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Sekarang sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Cita-citanya apa? Apa? Tika mau jadi? Dokter. Jadi kalau mau jadi dokter, nanti kemana? Baru? Ya. Ya, ambil SMA baru kuliah. Terus selain Pika, yang lain cita-citanya apa? Misalkan Akram mau jadi apa? Mau jadi guru. Terus? Jadi cita-cita tadi itu ada hubungannya dengan topik kita hari ini, yaitu merencanakan studi lanjut setelah lulus SMP. Ya, oke. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan masuki materi? Siap? Oke, sebelum kita masuki materi, Ibu mau tes kesiapannya dulu. Apa betul-betul sudah fokus atau tidak? Kalau misalkan Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau siang
2 kali. Kalau sore? Kalau malam? Setengah. Siap? Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, sudah fokus semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik video yang Ibu putar ya. Oke. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik apa yang ada di video tersebut. Video kali ini akan membahas soal lanjutan setelah lulus SMP. Terdapat 3 pemilihan setelah lulus SMP. Ada SMK, SMA, atau MK. Semua jenjang tersebut sama-sama memiliki kelebihan serta karakteristik yang berbeda. Tidak ada yang lebih bagus, lebih oke, lebih keren antara satu sama lain, tidak ada. Karena SMA atau MA dan SMK memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, buat kalian yang bingung, setelah lulus SMP mau lanjut SMK atau SMK? Yang pertama, tergantung pada institusi pendidikannya. Menekankan pada praktik daripada teori yang memang dipersiapkan untuk menguasai bidang tertentu. Dilansir dari laman Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ada 9 bidang ada di SMK. Nah, untuk yang pertama ada teknologi informasi dan energi penambahan. Tujuan utama dari SMK menyiapkan keterampilan peserta didik untuk siap terjun dalam dunia kerja atau dunia industri. Lebih banyak praktik daripada teori, memiliki cukup banyak penjurusan, lebih banyak yang fokus pada praktik secara langsung, memiliki skill atau kemampuan sesuai kejuruan. Jika ingin melanjutkan pendidikan, bisa yang lebih banyak atau sejurusan, untuk memudahkan dan mendapat cukup banyak peluang. Mempelajari satu penjurusan atau bidang tertentu karena SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang dikasuhinya. Tujuan yang kedua yaitu dipersiapkan melanjutkan ke bidang pilihan atau bidang yang lebih tinggi. Dan ya, dari informasi ini dapat membahas pada yang dibutuhkan. Terima kasih. Ya, itulah tadi video yang Ibu putar tentang seputar pemilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Nah, sekarang dari video yang kalian tonton tadi, coba kalian sebutkan masalah-masalah apa sajakah yang kalian temukan dari video tersebut. Coba. Apa? Masalah ada ekonomi keluarga. Apa lagi? Apa? Letak geografik. Coba. Kemampuan apa? Misalkan pilih SMA. Jadi jurusannya ada ini. Iya. Iya. Seperti itu. Selain itu kalau SMA apalagi pilihannya? SMK. Kalau SMK ada jurusannya ada berapa? Tadi 9. Ada banyak jurusannya. Kalau SMK, kalau SMA tadi jurusannya ada 2. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian ya. Jadi Ibu tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Terus setelah itu akan menampilkan hasil dari diskusi kalian ya. Oke, sekarang Ibu akan berikan pertanyaan ke semua kelompok ya.
Coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemilihan sekolah lanjutan? Ayo silahkan diskusi dengan teman kalian. Nanti kalau selesai bisa ditampilkan hasil diskusinya. Video ini, stay tune di channel ini untuk dapetin info dan tutorial menarik lainnya. See you. Kelompok 3. Kenapa? Sudah? Sudah. Oke, kelompok yang sudah boleh silahkan, siapa yang ingin tampil duluan? Siapa? Kelompok 4. Oke, silahkan berdiri. Kelompok 4. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan. Tidak satu orang saja ya. Oke. Kelompok yang lain perhatikan dan dengarkan. Siapa tahu ada yang ingin kalian tanyakan sama kelompok 4. Ayo, silahkan. Dari hasil pengamatan kami, faktor-faktor yang penghambat dari pemilihan jurusan SMT yaitu pertama ekonomi keluarganya, data geografisnya, dan banyaknya jurusan antara SMA, SMK, dan SMA. Di mana di SMA memiliki 2 jurusan yaitu IPA dan IPS, dan SMK memiliki 9 jurusan, dan MA ada 3 jurusan. Sehingga kami bingung gimana sih kita bisa lanjut dan yang bisa membawa kita ke cita-cita yang kita inginkan. Oh, ya. Ada lagi? Oke. Iya, itulah tadi dari kelompok 4. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Apika di kelompok 4. Bagus sekali ya. Yang ditemukan faktornya adalah misalkan dalam memilih sekolah itu ada faktor apa tadi? Ekonominya, keluarga. Jadi yang ditampilkan Pika tadi itu sudah sangat jelas, sudah sangat bagus. Tapi dari kelompok lain, silahkan siapa lagi? Kelompok berapa? 3. Oke, dari kelompok 3 kita dengarkan. Faktor penghambat sekolah lanjutannya itu pertama ekonomi keluarga, kedua data geografi, ketiga jenis sekolah lanjutan, keempat jurusannya akan dimasuki, dan kelima adalah kemampuan akademik. Apa lagi itu? Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dari kelompok lain berdasarkan hasil yang dipaparkan oleh kelompok 3. Maaf, kelompok 3 ya, maksudnya ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Jadi tadi yang dipaparkan sama kelompok 3 itu hampir sama dengan yang dipaparkan oleh kelompok 4 ya. Berikutnya kelompok yang mana ini dulu, 2 atau 1? Yang mana? Oke, kita kasih saja ke kelompok 1. Silahkan. Ada beberapa faktor penghambat pemilihan sekolah lanjutan yaitu ekonomi keluarga, letak geografis, faktor cita-cita, kemampuan, dukungan orang tua. Dukungan orang tua itu sebagai alasan di mana kita lanjut, karena dukungan orang tua adalah menjelaskan kita untuk mengapa cita-cita kita. Tanpa ada orang tua kita mungkin agak bisa lebih lanjut ke depannya, seperti mendapat cita-cita yang lebih tinggi. Ya. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Tadi sudah dipaparkan sama kelompok 1, hasilnya ada yang mengatakan faktor dukungan orang tua. Kenapa? Faktor dukungan orang tua itu sangat penting, ya. Karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Akibatnya nanti mungkin saja akan menghambat kita. Jadi faktor dukungan orang tua juga sangat perlu. Selanjutnya kita persilahkan yang terakhir kelompok 2. Faktor penghambat untuk memilih sekolah lanjutan. 1. Administrasi sekolah dan asal melanjutkan sekolah sesuai dengan kemampuan, tidak ikut-ikutan teman, kurangnya ekonomi keluarga. Oke. Ya, kekurangan untuk kelompok 2. Oke. Jadi itulah tadi hasil pemaparan dari setiap kelompok ya. Dan apa yang kalian temukan, apa yang kalian sampaikan itu semuanya betul. Tidak artinya di sini tidak ada yang salah ya. Semuanya bukan hampir sama, tapi pada dasarnya sama semua. Tadi ada faktor geografis, apalagi ekonomi. Ekonomi juga itu sangat perlu ya diperhatikan. Ya, jangan sampai kita masuk ke sekolah yang kita inginkan, tapi ekonomi keluarga kita tidak mampu. Terus tadi letak geografis itu kita juga sangat perlu untuk memperhatikan. Nah, kenapa? Jangan memilih sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Nah, bisa saja, tapi artinya mungkin kita akan mengeluarkan biaya lebih. Kenapa? Karena lo jauh, kita mungkin bisa harus ngontrak. Nah, perlu biaya lebih lagi. Selain itu, apalagi tadi? Jangan ikut-ikutan. Karena banyak sekarang itu yang pilih sekolah karena temannya masuk SMA, dia juga mau masuk SMA, padahal dia tidak suka di SMA. Ada yang begitu kan? Karena temannya lagi, sepupunya misalkan dia masuk SMK, jadi dia juga masuk SMK. Padahal dia basicnya ke SMA. Nah, sekarang dari hasil ini pemaparan kalian, coba kalian lihat, bukan tampilkan satu materi ya. Tentang Oke. Coba perhatikan baik-baik. Ini tentang, sekarang kalian perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan, ya. Kemana setelah lulus SMP? Memilih sekolah yang tepat. Jadi, kalau ini kita harus memilih sekolah yang tepat, caranya bagaimana? Yang pertama kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu manfaatnya sekolah. Bisa dilihat apa itu manfaat sekolah, yaitu adalah tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejuruan atau karir kita. Ya, jadi dia berpengaruh besar untuk penentuan arah karir kita ke depannya ya. Setelah lulus mau kemana? Bingung? Bingung mau ke SMA, SMK, atau apa itu SMA? Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. Kalau MA? Majelis Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah, bukan majelis ya. SMK itu apa? Sekolah menengah kejuruan. Terus bingung. Ini solusinya. Pertama kita perlu bertanya ke tua, guru, teman, konsultan, atau siapapun, sehingga akan diperoleh beberapa pendapat yang objektif dan mendukung. Jadi ini sangat perlu ya. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan sekolah lanjutan. Yang pertama, kita harus kenali dulu apa minat dan bakat serta kemampuan yang kita punya, terutama itu kemampuan akademis. Ya, akademis yang kita peroleh selama kita berada di
sekolah sebelumnya. Terus yang kedua, kita harus melihat kondisi keuangan keluarga. Terus lokasi, jarak sekolah. Terus apa lagi? Lingkungan. Yang terakhir ada kurikulum sekolahnya. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa sih tujuannya SMA, MA, atau SMK. Sini sudah dijelaskan ya, bisa dilihat? Oke, kita pindah lagi. Perbedaan. Kita sebelum memilih sekolah lanjutan, kita juga harus tahu dulu apa perbedaannya. Apa perbedaan SMA, MA, serta SMK atau MAK ya? Bisa dilihat di sini? Oke. Sini jelas ya? Lanjut. Kalau kita mau memilih jurusan, jangan sampai kita sudah memilih sekolah, terus jurusan di sekolah itu kita juga salah pilih. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Apalagi ada terlewat SMK, ya. Oke, sudah bisa dilihat? Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini sudah paham atau masih ada yang ingin bertanya? Dipertanyakan seputar pemilihan sekolah lanjutan. Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan. MAK itu sekolah madrasah aliyah kejuruan. Ya, dia hampir sama dengan madrasah aliyah, tapi dia itu kejuruan. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu akan membagikan kalian. Ibu punya lembar ini ya, petunjuk arah karir. Ibu akan bagikan ke masing-masing kalian supaya diisi. Oke, diisi sesuai dengan arah karir kalian mau kemana nantinya. Oke, semua sudah punya? Silahkan kalian tuliskan di kertas itu arah petunjuk, arah karir kalian mau kemana nantinya. Ada berapa di situ? Ada 4 arah. Jadi silahkan arah 1 mau dari mana, terus arah keduanya mau kemana, ketiga kemana, terus finishnya nanti mau ke mana. Apa tujuan utamanya, finishnya. Oke, silahkan. Boleh tulis nama. Silahkan. Jadi pasti setiap anak dari kalian semua pasti berbeda-beda ya. Oke. Yang sudah? Bagaimana? Sudah? Iya. Iya. Kalau misalkan dari SMP kamu mau kemana? Ya di sini. Terus kemana? Iya, boleh di sini. Ya di sini saja. Kalau panjang tulis di bawahnya saja lagi. Tidak apa-apa. Bisa juga di bawahnya. Terserah kita mau tulis di mana. Ya. Sudah? Yang lain semuanya sudah? Oke, coba Akram, Ibu minta kamu bacakan hasil arah petunjuk karir yang kamu sudah buat. Berdiri Akram supaya kelihatan sama temannya. Saya SMP, setelah lulus SMP saya lanjut ke SMA. Setelah saya
Selesai di SMA, saya lanjut ke kuliah dengan jurusan perguruan dan finish dengan target utama saya yaitu menjadi guru. Oke, tepuk tangan untuk Akram. Bagus sekali targetnya. Dia ingin menjadi guru. Semoga tercapai. Amin ya untuk Akram. Jadi karena Akram ingin memilih guru, dia masuk tadi ke SMA setelah lulus SMP. Kemudian ambil perguruan tinggi jurusan keguruan. Oke, semoga cita-citanya Akram tercapai ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Pika. Silahkan Pika. Arah pertama saya di SMP, lalu kedua yaitu SMA mengambil jurusan IPA, lalu arah ketiga itu kuliah kedokteran dan keempat sebagai Oh, tepuk tangan untuk Pika. Dia ingin menjadi dokter. Semoga tepuk tangannya untuk Pika mana? Jadi Pika ingin menjadi dokter. Jadi dia masuk SMA, kemudian mengambil jurusan IPA. Setelah itu kuliah ke perguruan tinggi, ambil jurusan kedokteran dan insya Allah akan menjadi dokter. Ya, tapi untuk mencapai itu semua kalian tentunya harus usaha dengan cara belajar. Karena tidak mungkin cita-cita kalian tercapai kalau kalian tidak belajar. Nah, oke, yang lain yakin coba mau jadi apa? Coba kalau mau jadi guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lulus SMP saya akan ke SMA dan setelah lulus SMA saya akan langsung ke kuliah dengan jurusan perguruan dan setelah kuliah saya akan menjadi guru. Ya, tepuk tangan untuk yakin. Jadi yakin ingin jadi guru seperti Akram. Semoga tercapai, yakin ya. Amin ya. Oke, begitu juga dengan yang lain. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa teman kalian yang sudah menampilkan ya arah kemana setelah dia lulus, arah karirnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lagi lembar kerja untuk kalian isi ya. Oke. Ini. Semua sudah dapat? Jadi LKPD ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah tadi kita pelajari ya. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya. Apa alasan kamu ingin melanjutkan sekolah? Kenapa kamu ingin melanjutkan sekolah? Bagaimana? Sudah selesai? Yang pertama soalnya yaitu ada berapa jenis sekolah lanjutan. Yang kedua, apa alasan kalian memilih untuk melanjutkan sekolah? Yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan dalam memilih sekolah lanjutan? Terus yang keempat, langkah awal yang kamu lakukan untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan.
Oke? Sudah Akram, coba Akram tampilkan. Tampilkan, bacakan. Nomor 1, ada berapa jenis sekolah lanjutan setelah SMP? Ada 4, yaitu SMA, SMK, MA, dan MAK. 2, apa alasan Anda untuk melanjutkan sekolah? Agar saya bisa mencapai cita-cita saya. Ya. Nomor 3, apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan? Nomor 1, sesuaikan dengan lingkungan keluarga, memilih sekolah sesuai dengan cita-cita, dan tidak ikut-ikutan dengan teman. Ya. 4, langkah awal apa yang akan saya lakukan dalam mencapai cita-cita, yaitu berniat dengan belajar sungguh-sungguh dan belajar cita-cita. Oke, terima kasih untuk Akram. Tepuk tangan untuk Akram. Oke, siapa lagi berikutnya? Silahkan. Yang sudah selesai. Alwani. Oke. Ada beberapa jenis sekolah lanjutan setelah SMP, yaitu SMA, MA, dan SMK. Alasan untuk melanjutkan sekolah untuk mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi agar cita-cita kita bisa tercapai. 3. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan? Yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan yaitu kemampuan akademis, keadaan ekonomi keluarga, dan tidak ikut-ikutan teman. Ya. Langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam menggapai cita-cita yaitu berniat dan dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Halwani. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Halwani. Oke, selanjutnya Muli, Yana. Ada beberapa jenis sekolah lanjutan setelah SMP, ada 5 yaitu SMA, SMK, MA, MAK, atau STM. Apa alasan Anda untuk melanjutkan sekolah? Sebagai peluang masa depan dan lebih bergiat belajar lagi. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan yaitu ekonomi orang tua, letak geografis, dan dukungan orang tua. Langkah awal yang akan kamu lakukan dengan menggapai cita-cita yaitu belajar lebih giat dan teruslah belajar. Oke, terima kasih Mulia. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mulyana. Selanjutnya Aisyah. Ada beberapa jenis sekolah lanjutan setelah SMP, yaitu SMA, SMK, MA, dan AKA. 2. Apa alasan Anda untuk melanjutkan sekolah? Untuk bisa mencapai cita-cita dan ingin membanggakan orang tua. 3. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan? Ekonomi keluarga dan kemampuan akademik. 4. Langkah awal apa yang akan kamu lakukan dalam menggapai cita-cita, yaitu berniat dan belajar sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Aisyah. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, baiklah, itulah tadi semua hasil kerja kalian sudah ditampilkan oleh teman-temannya. Jawabannya semuanya bagus. Oke, dari materi yang tadi kita sudah pelajari, sekarang Ibu mau tanyakan kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari materi tersebut, dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Dengan materi hari ini kita bisa memilih atau menentukan setelah SMP kita sekolah di mana. Dengan materi ini kita juga bisa menentukan yang sebelumnya kita bingung apa cita-cita kita bisa selesaikan hari ini. Kesimpulan yang diambil oleh Pika yaitu mengatakan bahwa dengan ini bisa mengetahui kemana? Ya, setelah lulus SMP. Sekarang setelah mengikuti kegiatan layanan hari ini, coba kalian sebutkan pesan dan kesan yang kalian ambil dari pertemuan kita hari ini. Apa pesan dan kesannya? Pesannya apa? Pesan dan kesan? Jangan lupa belajar
betul-betul agar cita-cita kita bisa tercapai. Oke, jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita tercapai. Ya, temuan kita hari ini semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi bekal untuk kalian dalam memilih dan menentukan studi lanjut setelah kalian lulus ya. Terus karena mungkin waktu kita sudah habis, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya di lain hari tentunya dengan materi yang berbeda. Oke? Sebelum mengakhiri, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa Al-Fatihah ya. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.